jangan kosong kan gitu. Nah, itu tujuannya pikiran jangan kosong harus netral itu supaya tidak gampang dimasuki oleh makhluk-makhluk gaib yang kadang suka masuk ke pikiran kita gitu kan untuk kita melakukan apa gitu. Nah, jadi seperti itu sahabat. Memang bila mana sahabat-sahabat semua juga dimanapun berada yang punya benda-benda pusaka apapun pusakanya gitu kan, yang alirannya itu ya model-model kejawen, ilmu hitam gitu kan. Kalau misalkan sahabat tidak cocok dengan, kalau saya sendiri itu kan nggak cocok ya sahabat ya. Dengan saya itu pernah sahabat, saya itu pernah mas, saya itu pernah ya kan mandi di perairan Bismo. Bismo Wonobodro situ. Iya. Nah, saya mandi di Bismo Wonobodro itu, setelah mandi itu saya langsung meriang. Langsung meriang, Mas. Meriang. Jadi hari ini mandi, besoknya saya meriang langsung. Meriang sampai 3 hari. Badannya tuh panas. Nah, katanya itu nggak cocok. Energinya itu nggak cocok, sahabat. Nggak cocoknya apa? Karena di Bismo itu alirannya kejawen katanya. Jadi di situ itu apa sih ibaratnya sosoknya itu yang punya lah ya, yang punya atau yang jaga atau yang apalah itu alirannya kejawen. Nah kalau saya alirannya putih, makanya kejawen sama putih emang nggak cocok. Jadi suka di badan itu emang bentrok gitu kan. Akhirnya yang bersangkutan suka meriang, persis seperti ibunya Mas Huda ini tadi kan. Iya. Ya kan. Nah jadi panas, meriang gitu kan, sakit-sakitan biasanya. Jadi seperti itu sahabat. Nah oleh karenanya kita itu sekarang yang diutamakan memang ya kita lebih hati-hatinya ya yang ke aliran putih mas ya. Jadi seperti menjalankan syariat gitu kan, sholat, puasa, ya itulah. Jadi apalagi kita hidup di dunia modern seperti sekarang, kayaknya udah nggak cocok gitu dengan model-model kayak Kiai Buntal kejawen ini, udah nggak cocok. Yang ngapunten ya, yang Mbah Buntal ya, ngapunten ya Mbah, ngapunten sangat Mbah. Mungkin jenengan itu sudah nggak cocok. Hidup di zaman sekarang itu sudah nggak cocok gitu kan, karena dari pihak ahli waris sendiri ya memang kita itu keturunan Islam ya Mbak ya, keturunan orang Muslim, dan hakikatnya orang Muslim itu melaksanakan syariat Islam ya kan. Pertama syahadat, kedua ya harus sholat. Kalau syahadat doang nggak sholat ya berarti rukun Islamnya cacat kan gitu. Ketiga harus puasa ya, syahadat, sholat, zakat ya. Ketiga harus zakat. Kalau nggak zakat ya cacat juga rukun Islamnya. Keempat puasa. Kalau misalkan orang Islam nggak puasa, cacat juga rukun Islamnya, orang Islam nggak puasa. Yang kelima itu naik haji. Nah naik haji ini karena umat Islam sedunia udah banyak, makanya para ulama itu dia menafsiri daripada rukun Islam yang kelima itu bagi yang mampu untuk melaksanakan rukun haji itu, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yakni haji itu. Nah oleh karenanya sebagai seorang muslim yang baik mas ya kan, hakikatnya kita menjalankan syariat Islam memenuhi daripada 5 rukun tadi. Iya. Nah makanya ya betul jalan yang dipilih sama sampean dan saudara-saudara sampean ya kan, meskipun sampean sebagai ahli waris tapi karena orang tua dulu itu alirannya kejawen gitu kan, ya ditinggalkan, benar. Dan tidak boleh nggak usah nurutin lah ya, ibaratnya kalau makhluk seperti ini tuh nyerangnya tuh pikiran ya kan, kadang terlintas dalam pikiran itu, oh iya ya nanti saya kasih menyan gitu kan, oh iya nanti saya kasih kembang gitu. Jadi nyerangnya tuh kepikiran gitu kan. Nah makanya kadang pikiran kita itu ada anjuran pikiran itu harus netral, jangan kosong kan gitu. Nah itu tujuannya pikiran jangan kosong harus netral itu supaya tidak gampang dimasuki oleh makhluk-makhluk gaib yang kadang suka masuk ke pikiran kita gitu kan, untuk kita melakukan apa gitu kan. Nah jadi fungsinya seperti itu ya mas ya. Iya. Jadi sosoknya itu memang
kayak orang keraton ya. Iya. Orang keraton, pakaian Jawa Kayak gitu Jawa, kan. adat Jawa. Adat Jawa gitu kan. Tapi sebenarnya sosok Mbah Kiai Buntal ini sosoknya baik sebenarnya. Sosoknya baik, tidak jahat sebenarnya. Sama orang lain pun tidak jahat kalau tidak dijahati. Sosoknya itu baik, Mbah Kiai Buntal itu. Apalagi sama ahli warisnya. Senang banget sama ahli warisnya itu sebenarnya. Kiai Buntal ini, Mas. Ya kan, sama sampean, sama kakak-kakak sampean sebenarnya baik sama keluarga ini tuh, Kiai Buntal itu. Cuma dia tuh cuma pengen ini aja sebenarnya, pengen diperhatikan sebenarnya, pengen diperhatikan. Tapi kan kalau diperhatikan kan takut ya, karena beda ini ya Mas ya, beda apa? Beda makhluk lah ya. Kalau sampean golongan kasar, kalau Kiai Buntal ini golongan halus kan gitu. Oh iya. Ya kan, bahasa sederhananya kan seperti itu. Jadi ya mohon maaf aja gitu kan, kalau misalkan kalau diperhatikan secara berlebihan untuk kasih menyan, kasih kembang-kembangan, kasih wewangian apa segala macam, mungkin tidak sanggup gitu kan. Keluarga dan para ahli waris sanggupnya hanya bisa merawatnya itu menjaga, ditaruh di tempat ahli waris saja kan gitu. Tidak diserahkan ke orang lain, tidak kan, seperti itu ya. Perawatannya kan seperti itu ya Mas. Iya, cuma seperti itu diletakin. Kalau yang mau minjem itu banyak, tapi Banyak kan ya? kita nggak boleh sebagai ahli waris, karena ini juga untuk apa ya? Sebagai memori kita lah kepada para leluhur, orang tua ya. Orang tua lah. Mereka Mereka menjaga peninggalan orang tua. iya, sama seperti kita ditinggali sesuatu oleh orang tua, nah kita jaga dengan baik. Nah ini sama fungsinya, itu sama buat apa ya, buat ingat-ingat kita kepada para leluhur kami juga. Sama ibu, sama simbah ya. Tapi ya apa sih, menjaganya itu dari bentuk fisik kacanya aja ya. Tapi kita bukan berarti kita pengen sama isinya itu gimana itu. Ya enggak, kalau ngaktifin itu ya syaratnya banyak, harus ditempuh, dan beberapa hal harus kita lakukan. Larangan, misalkan anjuran-anjuran juga harus kita tabrak. Iya. Ini juga kacanya itu udah ini ya Mas ya, udah karatan ya, karena memang nggak dirawat ya, dirawat sama sekali ya. Nah kalau usia itu mungkin ya, kalau menurut saya sih mungkin udah 50 tahunan ada. 50 tahunan. Lebih. Coba kameramen lihat itu. Jadi memang bentuknya itu sekarang udah kayak besi itu karatan gitu loh. Ya kan, nah ini kacanya itu udah, tapi ini antem loh. Kayunya kayu apa Mas ini Mas? Saya juga kurang tahu, tapi yang dari masa kecil saya, dari tahun 90-an ini kayunya itu nggak pernah ganti. Belum pernah ganti. Ya, dari asli dari awal gitu. Kalau itu saya nggak tahu, tapi yang jelas dari saya kecil, ya kecil lah, mungkin TK, saya udah lihat kaca ini, dan kayunya ini udah nggak pernah ganti sama sekali. Belum pernah ganti ya. Ya belum pernah ganti sama sekali sampai sekarang. Masih asli bawaan kayak gini ya. Awas jangan diketuk 3 kali, katanya keluar nanti. Itu pun pakai ritual lah. Iya, pakai ritual tertentu itu. Iya, jadi seperti itu sahabat. Memang pihak keluarga ahli waris itu sekarang sudah tidak mengurusinya lagi gitu kan. Apalagi ngasih menyan, ngasih kembang gitu kan. Ngurusi buat ngelap aja udah nggak pernah ya Mas. Iya. Nah, sehingga kondisi cerminnya itu ya sudah seperti ini, seperti yang sahabat lihat gitu kan, udah karatan lah ya kalau besi. Iya. Buat cermin juga udah nggak jelas kan Mas ya. Iya, udah nggak jelas kan. Nah, cara kerjanya bagaimana ini Mas? Kalau misalkan pengen ngaktifin itu? Kalau cerita mak saya itu ya satu ya. Kalau saya itu kan dulu waktu kecil itu kalau malam Jumat itu disuruh mak saya beli menyan sama kemudian kembang. Terus
kemudian menyanyi itu dibakar di depan cermin ini, kemudian ada kopi, ada rokok kelintingan itu, pakai kembang di depannya, kemudian ya ada ritual tertentu seperti itu, kemudian ada juga lafaz-lafaz yang diucapkan mak. Saya kurang tahu apa. Mantra ya? Mantra ya. Yang jelas mantra, bukan Mantra. lafaz-lafaz Arab. Bukan, itu mantra, suatu mantra yang diucapkan emak, kemudian diketuk 3 kali ini. Tuk tuk tuk. Iya, nanti kiai bundal jemurnya itu keluar Keluar tuh dalam wujud itu orang. Emang kalau itu saya nggak tahu, yang jelas emaknya ceritanya gitu. Diketuk 3 kali nanti keluar bundal jemurnya. Kiai bundal jemurnya itu keluar, kiai bundal jemur rewangannya itu keluar. Nggak tahu keluarnya dalam bentuk mungkin asap atau apa, saya juga kurang tahu. Yang jelas dia keluar dari dalam cermin ini. Cerita mak saya gitu. Berarti kegunaannya itu untuk apa ini, Mas? Dulu waktu Biasa digunakan untuk apa? setahu saya, yang saya dulu waktu kecil itu tamu emak itu ya nggak banyak, tapi beberapa. Nah, ada suatu waktu itu 2 orang laki-laki datang ke emak saya. Mereka itu kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu. Yang saya tahu itu uang. Nah, saat mereka sudah selesai dengan emak, mereka pulang, saya tanya ke emak, "Mak, itu orang 2 ngapain?" Katanya kehilangan uang sekian juta. Nah, di kaca ini emak itu memperlihatkan ke 2 orang tadi sosok pencurinya, sambil bilang, "Ini orang yang nyuri, tapi saya nggak mau fitnah, nggak mau nuduh, tapi yang nyuri orangnya ini." Nah, orang yang nyuri itu muncul di kaca ini, yang nyuri muncul di kaca ini. Saya nggak mau nuduh, nggak mau fitnah, tapi cermin ini menunjukkan sosok pencurinya. Seperti itu, kata mak, seperti itu. Hal lain juga, dulu mak saya itu didatangi kodok kecil. Kodok itu apa ya, bicara gini sama mak. Itu mak saya cerita ke saya. Gimana? "Sugeng dalu Ndoro, menawi badhe nyantet monggo. Selamat malam Tuan, kalau mau nyantet orang silakan, saya siap bantu. kalau mau nyantet orang." Itu kodok. Berarti bisa dipergunakan buat nyantet juga, bagaimana? Kalau itu saya kurang tahu, tapi yang jelas cerita mak saya gitu. Ada cerita kayak gitu. Ada cerita kayak gitu ya, bisa saja. Bisa saja. Cuma kan waktu itu kan emak itu kan ya nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Yang jelas dulu ini gitu kan untuk bantu orang lah. Bantu orang yang kesusahan. Kecuali kalau mau niat jahat, makanya sesuatu itu kalau dipegang orang yang tidak tepat ya jadinya juga ambiar. Jadinya kurang tepat digunakannya ya. Iya, sama kayak pisau itu kalau di tangan chef ya jadinya masakan, kalau di tangan pembunuh jadinya bunuh orang. Iya, betul. Berarti sebenarnya kaca benggolo ini sangat manfaat, Mas ya, sebenarnya sangat manfaat buat kehidupan seseorang ya, buat kehidupan kita gitu kan. Bila mana saya kehilangan uang misalkan, ya kan, saya bisa cari tahu nih, uang saya siapa yang ngambil nih gitu kan. Saya lihat di sini gitu ya. Oh, yang ngambil ini ternyata curut misalkan. Itu sama seperti film Mak Lampir itu. Mak Lampir itu kan punya apa namanya, seperti ini yang apa? Wali. Iya, wali gentong ya. Gentong sakti Mak Lampir itu kan dia juga bisa menampilkan wajah seseorang yang berbuat untuk dirinya. Cuma ini kan sama. Kalau di film itu kan kaca benggolonya kan dalam bentuk gentong air gitu kan. Nah, kalau ini kaca benggolo emang cermin. Ini emang cermin seperti ini kaca benggolonya. Iya, jadi seperti itu sahabat. Memang sangat menarik sahabat. Sebenarnya kaca benggolo ini banyak manfaatnya, Mas ya. Banyak manfaatnya untuk kehidupan seseorang. Contoh misalkan seperti tadi kehilangan uang, kemalingan, ya kan, bisa dicari tahu, dilihat di sini gitu kan, sosok malingnya atau pencurinya siapa itu kelihatan, Mas. Untuk jodoh apa? Untuk jodoh juga bisa, ya kan, buat sahabat-sahabat semua yang lama nggak kawin-kawin misalkan. Bercermin di sini ya, Mas ya. Iya, bercermin di sini, nah, maka mungkin auranya jadi cerah gitu kan, atau gimana, dilalah gitu ya, dilalah jodohnya datang. Iya. Ya, Mas. Ya.
jodohnya datang. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya Koco Benggolo yang dihuni sama Kiai Buntal ini kan. Tapi ya tetap sahabat, hakikatnya kita orang yang beriman gitu kan, orang yang punya agama, tetap hakikatnya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Mas ya. Iya. Betul ya. Iya. Jangan percaya sama benda-benda seperti ini gitu kan. Karena benda seperti ini ya hakikatnya cuma wasilah, Silah. perantara aja, perantara kita gitu kan, dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon maaf nih Mbak Kiai Buntal, barangkali saya kurang sopan atau kurang etika, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Kiai Buntal. Jangan marah sama saya, jangan marah sama saya, jangan gimana saya tujuannya mau silaturahim ya Mas ya. Iya. Saya bersama ahli waris daripada ibu siapa? R bersama. Ibu R bersama, dan juga dari ahli waris Mbak Tasrip. Tujuannya kita hanya silaturahim kepada Kiai Buntal, sosok penghuni yang ada di cermin ini, dan kita tidak ada tujuan untuk gimana itu, enggak. Dan saya bersama ahli waris mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kurang sopan atau kurang baik lah menurut beliau sendiri, ya kan. Saya mohon maaf bersama ahli waris yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja sahabat ya. Barangkali ada yang mau disampaikan terakhir Mas terkait Koco Benggolo ini, atau ada pesan-pesan? Ya itu aja sih, itu aja. Itu aja. Ya hakikatnya seperti itu sahabat ya, bahwasanya Koco Benggolo ini banyak manfaatnya ya kan, dan harus dipegang sama orang yang tepat. Kalau dipegang orang yang salah, yo bakal disalahgunakan juga. Nah ya, makanya keluarga kami itu kalau ada yang mau minjem, kita nggak boleh ya. Boleh, karena nanti imbasnya juga kalau ke keluarga lagi gimana imbasnya kan gitu. Berarti kalau saya minjem juga nggak boleh Mas ya? Iya. Maksudnya ada itu orang pintar itu nanganin pasien nggak sembuh-sembuh, kemudian dia dapat petunjuk dalam mimpi, disuruh minjem kaca benggala ini. Tapi dia itu kesini tapi ngirim orang, nggak mau kesini langsung sendiri. Nah kami ya keras menolak. Iya betul. Keras menolak. Iya betul Mas. Ya saran saya juga karena ini peninggalan orang tua, warisan, ya silakan Mas Huda dan juga ahli waris yang lainnya untuk menjaganya dengan baik. Iya itu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Ya hakikatnya peninggalan itu kan ibaratnya orang tua itu pesan tolong dong dijaga gitu kan. Tolong jaga barang peninggalan orang tua itu supaya tidak lari ke orang lain, apalagi orang lain itu dia disalahgunakan. Iya, kalau tahu misalkan fungsinya itu banyak gitu kan. Kalau saya kan belum lahir itu udah nggak pernah lihat Mbak Tasrip. Mbak Tasrip itu kan nggak menangi beliau. Saya belum lahir itu Mbak Tasrip udah nggak ada. Makanya ini satu-satunya barang yang bisa mengingatkan saya kepada beliau. Ini satu-satunya peninggalan kakek saya yang masih ada, yang bisa mengingatkan saya ke beliau. Karena sebelum saya lahir ke dunia ini, Mbak Tasrip udah meninggal. Saya nggak pernah lihat sosoknya, cuma di KTP ini cuma KTP ini yang saya lihat. Oke, gitu aja sahabat. Mungkin bincang-bincang kita membahas terkait Koco Benggolo ini yang dipunyai oleh keluarganya Mas Huda sebagai ahli waris. Ini lokasinya di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Barangkali sahabat-sahabat semua juga penasaran mau berkunjung silaturahim ke keluarga Mas Huda, silakan, boleh ya Mas ya? Oh, boleh. Dengan syarat tapi jangan dibawa pulang. Ya, itu aja sih. Itu aja. Cuma lihat-lihat aja, tapi lihat-lihat juga jangan lihat-lihat doang. Ya, ada pengertiannya lah Mas. Ya Mas ya. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Ya. Gitu. Jadi ibaratnya peninggalan orang tua ini kan banyak manfaatnya gitu kan. Selain daripada ini mengingatkan sosok orang tua, tapi manfaatnya selain daripada membantu orang, di sisi lain sudah tidak difungsikan lagi membantu orangnya. Oh, jadi
ibaratnya ikon gitu kan, ikon sejarah gitu kan. Oh, penasaran seperti apa Koco Benggolo? Oh, kayak gini, ya udah gitu kan. Oh ya, makasih Mas gitu. Makasih. Ya. Orang berpikir kan Koco Benggolo itu kan mungkin sesuatu yang wah, mungkin dipajang di suatu tempat dengan desain ukir-ukiran yang bagus seperti itu. Faktanya kalau menurut saya tidak. Koco Benggolo itu yang biasa. Biasa. Kayak gini. Iya bener. Saya aja waktu belum tahu Mas, kaca Benggolo sampean cerita itu. Gambaran saya itu, oh kacanya bagus gitu kan. Kayak di film-film itulah. Iya. Ada ukir-ukirannya gitu kan. Atau kalau kecil itu ya kayak yang di film itu kan, barangkali seperti itu. Iya. Ya kan, tapi ternyata bentukannya cuma seperti ini doang. Sederhana seperti ini. Sederhana. Gitu kan. Tapi jangan ditanya penghuninya, wah ini Mbak Kiai Buntel ini luar biasa cerita ahli waris itu. Nah, menurut ahli waris banyak enggak di luar sana itu yang punya Koco Benggolo itu sebenarnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya? Tapi menurut saya juga langka. Menurut saya langka. Nah, menurut saya langka karena menurut penuturan mak saya ini kan juga kakek saya itu bertapa di 7 penjuru dari 7 gunung dan itu bertahun-tahun. Lama itu bertahun-tahun tirakatnya. Jadi mendapatkannya nggak mudah Mas. Nggak mudah. Di 7 gunung, di 7 penjuru dan bertahun-tahun nggak mudah. Beliau baru bisa mendapatkan ini. Nah untuk aktifin ya kalau keluarga kami juga mikir-mikir lagi karena harus syarat-syaratnya ya itulah tadi yang saya sebutkan tadi. Harus meninggalkan syariat, harus menyendiri, harus seperti ini seperti itu banyak. Iya, memang orang tua dulu itu kuat-kuat ya Mas ya buat tirakat. Iya kan masalah tirakat. Tubuh mereka kecil-kecil ya. Tapi kalau masalah lapar, haus, mereka masih bisa menahan itu. Ya makanya batinnya itu ini ya ya sakti lah ya. Sakti mandraguna lah kalau orang zaman dulu menyebutnya sakti mandraguna. Ya berarti Mas Huda ini keturunan orang sakti beda sama saya. Ya mungkin cukup ya sahabat-sahabat semua ya. Jadi sekiranya terkait kaca Benggolo itu ya seperti ini jenisnya sahabat. Di luaran sana mungkin ada juga Koco Benggolo orang-orang lain yang punya itu mungkin ada ya Mas ya. Ya mungkin Mas. Mungkin ada, iya ada. Dan karena sebenarnya istilah Koco Benggolo itu memang dari dulu itu ada gitu kan. Nah karenanya ada pastinya ya tidak satu orang yang punya, pastinya orang lain juga ada lagi yang punya gitu kan. Tapi kan nggak banyak. Iya. Cuma orang-orang tertentu aja yang punya gitu kan. Sahabat juga barangkali di daerah-daerah sahabat semua ada yang punya gitu kan. Silahkan sahabat bisa komen terkait Koco Benggolo ini yang punya di mana lagi. Pastinya ada. Bentuknya nggak mesti sama pastinya. Ya Mas ya? Iya pasti. Pastinya nggak mesti sama. Mungkin kalau Mas Huda punya itu kan bentuknya seperti ini sahabat. Mungkin kalau orang lain itu beda gitu kan. Jadi emang ibaratnya Koco Benggolo ini hanya sebatas rumah lah, tempatnya si namanya Mbah Kiai Buntal itu gitu kan. Kiai. Jadi dia tuh tempatnya tuh pengennya di cermin gitu kan. Mungkin Mbak Tasrif itu makanya dia buatkan cermin gitu kan untuk rumah dia, untuk tempat dia gitu kan. Nah seperti itu. Nah ini barangkali ada yang tanya kenapa sosok di sini kok dinamakan Kiai. Nah, padahal kan kenapa Mas? Karena kan misalkan kita mau mengaktifkan kita juga meninggalkan syariat. Kenapa harus dinamakan Kiai? Yang saya ketahui beberapa hal yang saya baca, orang Jawa zaman dulu itu misalkan mau menamakan sesuatu pada benda-benda bertuah, kemudian sesuatu yang dikeramatkan, memang diawali dengan kata kiai. Entah itu batu, entah itu keris, entah itu apapun, benda itu dikeramatkan dan itu bertuah, maka di awalan itu dinamakan kiai. Kiai. Makanya orang yang disematkan gelar kiai di kampungnya itu kan orang yang dimuliakan. Orang yang dikeramatkan. Betul. Seperti itu. Makanya kenapa sosok Buntal Jemur ini disematkan gelar kiai? Karena dia juga dianggap sosok yang bertuah, yang punya energi yang dimuliakan oleh penggunanya. Seperti itu. Jadi kiai itu tidak
tidak dimanifestasikan, tidak dicondongkan pada agama tertentu, tapi hanya sebutan pada sesuatu yang dikeramatkan, sesuatu yang dianggap bertuah. Berarti memang asal muasal istilah kiai itu dari zaman Hindu Buddha kan? Iya. Kalau santri itu setahu saya santi dalam kitab Dharma. Kalau santri itu dari ya. kata santri itu dari kata santi di kitab Hindu. Berarti memang apa sih, banyak akulturasi ini ya, istilah-istilah dari Hindu. Seperti ya, itu. Iya, betul. Iya. Ya memang seperti itu sahabat, saya juga setuju. Ya di Solo itu kan ada Kiai Slamet, ternyata kebo. Iya kan, nah, kebo Kiai Slamet. Padahal kan itu hanya kebunnya yang dianggap sebagian masyarakat dimuliakan. Sebagian masyarakat menganggap seperti itu. Biasa. Kan gitu dianggapnya, namanya anggapan, Pak. Anggapan. Iya. Ya oke sahabat, mungkin itu aja sahabat. Bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini gitu kan. Inilah kaca benggolo yang dimaksud, ya kan, bentuknya seperti ini, dan kita cukupkan aja. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah nonton video saya. Jangan lupa sahabat, like-nya sahabat, jempolnya sahabat, jangan lupa, dan juga sabrek sahabat, sabrek. Yang belum sabrek silakan sabrek sahabat, supaya saya tambah semangat lagi sahabat, bikin konten-konten lagi, menelusuri jejak-jejak sejarah, tempat-tempat keramat, tempat-tempat mistis apapun itulah, dimanapun, khususnya Pulau Jawa sahabat. Silahkan sahabat, supaya channel ini berkembang juga sahabat. Ya Mas ya. Iya. Ya terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah nonton, ya kan. Silahkan share sebanyak-banyaknya sahabat. Inilah terkait kaca benggolo sahabat. Semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat semua. Saya akhiri, kita tutup Mas ya. Iya. Ya terima kasih juga buat Mas Huda yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bincang-bincang sedikit terkait Koco Benggolo ini. Saya juga mohon maaf kepada penghuni Koco Benggolo, barangkali dia tahu gitu kan, Mbah Kiai Buntal, bahwasanya saya datang ke sini tidak ada maksud apa-apa, kami hanya silaturahim kepada panjenengan, mudah-mudahan panjenengan juga memaklumi. Oke sahabat, demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.